Selamat pagi anak Indonesia. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang ketiga video pembelajaran jarak jauh. Pada hari ini kita akan belajar IPS, yaitu kenampakan alam. Dulu salam ibu. Aku mau, aku pasti bisa. Anak Indonesia pintar. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita, ya. Kabar kamu tentu baik-baik saja, bukan? Walaupun kita tidak bertemu di sekolah, tetapi kita tetap bisa belajar bersama lewat pembelajaran jarak jauh melalui video yang ibu buat pada hari ini. Kita belajar IPS tentang kenampakan alam. Wilayah kita Indonesia memiliki beragam kenampakan alam. Kenampakan alam di wilayah Indonesia ada di daratan dan ada di perairan. Yang dikatakan kenampakan alam daratan terdiri dari gunung, pegunungan, kemudian dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Itu termasuk semuanya kenampakan alam daratan. Kemudian yang kedua adalah kenampakan alam perairan, pun bermacam-macam. Yang pertama ada lautan, ada sungai, ada danau, ada teluk. Nah, itu semua termasuk perairan. Ada selat. Nah, jadi yang mana yang termasuk lautan? Ya, mana yang termasuk sungai? Yang mana yang termasuk danau? Bisa ibu jelaskan. Coba kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh dari bermacam-macam kenampakan alam perairan. Yang pertama tadi laut. Laut ini adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan dan yang satu dengan yang lainnya. Ibu kembali ralat, yaitu kumpulan air asin yang memisahkan daratan satu dengan daratan yang lainnya. Nah, itu contohnya. Kemudian gambar yang kedua ini adalah danau. Danau adalah cekungan yang luas yang digenangi air. Danau ini terbentuknya secara alami, yaitu dengan adanya pergeseran dasar bumi atau kawah gunung yang berisi air, disebut juga danau. Nah, kemudian setelah kita tadi mau dengarkan penjelasan dengan melihat gambar laut dan danau, yaitu kenampakan alam perairan, kita lihat kembali kenampakan alam daratan. Yang termasuk kenampakan alam daratan tadi ada gunung, ada pegunungan, ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kita ambil dua contoh yang termasuk kenampakan alam wilayah daratan. Yang pertama, ini adalah gambar daripada pegunungan. Kemudian yang ini adalah gambar daripada dataran tinggi. Kita perhatikan pegunungan banyak sekali terdapat di wilayah Indonesia. Biasanya pegunungan ini dijadikan tempat-tempat wisata. Ada juga dijadikan tempat perkebunan. Kemudian kalau yang dikatakan gunung itu adalah pegunungan yang mempunyai puncak yang sangat tinggi. Lalu
Kita perhatikan kembali contoh yang lain, ada dataran rendah. Kita lihat pada dataran rendah ini bermacam-macam kegiatan yang dilakukan di sana. Ada yang bertani, ada yang berkebun, ada perindustrian dan lain-lain. Ini termasuk kenampakan alam daratan. Jadi bagaimana sebenarnya yang dikatakan dataran rendah? Bagaimana yang dikatakan dataran tinggi? Yang dikatakan dataran rendah adalah tinggi dari permukaan air laut, yaitu 0 sampai dengan 200 meter. Itu termasuk dataran rendah. Sedangkan dataran tinggi adalah tingginya dari permukaan laut 200 sampai 600 meter. Itu dia yang dikatakan dataran tinggi. Sedangkan yang dikatakan pegunungan dan gunung itu tingginya sudah di atas 600 meter dari permukaan laut. Jadi begitulah keragaman kenampakan alam yang ada di wilayah Indonesia yang menjadi suatu kebanggaan bagi kita. Banyak yang dijadikan perkebunan, tempat-tempat wisata, daerah perindustrian, apalagi di pantai-pantai yang termasuk dataran rendah, yaitu yang daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Di sana ada bisa dijadikan pelabuhan, objek wisata, pemukiman para nelayan, begitu juga dengan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam perairan seperti laut, di pinggir laut banyak sekali terdapat objek-objek wisata. Jadi kenampakan alam di Indonesia sangat beragam dan memiliki daya tarik masing-masing sebagai kekayaan bangsa kita. Jadi sampai di sini video pembelajaran kita pada pelajaran IPS. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak kami sekalian. Kita sekali lagi mengatakan, aku anak Indonesia, aku pasti bisa. Aku bisa, aku pasti menjadi pintar. Tetap semangat walaupun kita belajar dengan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih.